Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang preferensi lokasi pengabdian. Apakah memang preferensi lokasi pengabdian ini untuk ditempatkan nanti sesuai formasi ASN P3K Guru? Yuk kita diskusi bersama tentang PPG Prajabatan dan kebijakan baru ini. Perlu teman-teman tahu bahwa PPG Prajabatan 2024, khususnya gelombang 2, ini cukup berbeda ya dari segi kebijakannya, karena adanya preferensi lokasi pengabdian. Pemilihan lokasi pengabdian ini dilakukan di awal saat pendaftaran berlangsung. Dan untuk program PPG sendiri sudah dari tahun 2022 ya teman-teman. Jadi sampai saat ini sudah ada 3 angkatan ya, per satu angkatannya ada 2 gelombang ya. Jadi di sini dari tahun 2022, 2023, dan sekarang 2024. Dan sebetulnya dari tahun 2022 ini pengabdian memang sudah ada. Tetapi yang membedakan untuk pengabdian ini ditentukan di akhir ya, untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, untuk 2024 ini di awal ketika masa pendaftaran gitu. Yang mana kita disajikan lokasi pengabdian dan juga LPTK ketika masa pendaftaran berlangsung. Namun yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk yang gelombang 1 dan 2 di tahun 2022 maupun di tahun 2023 ini pengabdian ditiadakan ya. Sehingga mereka ini diminta untuk mengikuti tes ASN P3K Guru. Nah, selanjutnya, apakah untuk PPG Prajabatan 2024 yang gelombang 2 ya, yang baru, ini preferensi lokasi pengabdian ini yang dilakukan pada tahap pendaftaran, apakah ini akan berhubungan dengan lokasi tes ketika teman-teman nanti melakukan pendaftaran ASN P3K Guru. Jadi, apakah pengabdian ini sekaligus kita itu ambil formasi di tempat itu atau tidak? Kita diskusi bersama di video kali ini ya. Banyak sekali pertanyaan seputar PPG Prajabatan tahun 2024 ini. Ini yang pertama tentang lokasi pengabdian. Jadi banyak sekali yang ditanyakan di kolom komentar di channel ini tentang lokasi pengabdian. Apakah memang pengabdian ini hanya berlaku sementara setelah kita dinyatakan lulus PPG Prajabatan, terus kita mengabdi, ataukah memang pengabdian ini dilakukan selamanya di tempat itu? Karena sampai saat ini belum diketahui statusnya seperti apa gitu ya, apakah memang pengabdiannya sementara ataupun selamanya, dan berapa lama gitu ya. Terus yang kedua tentang lokasi LPTK. Ada yang bertanya tentang LPTK ya. Apakah setelah kita dinyatakan lolos wawancara itu bisa ubah LPTK? Saya rasa tidak bisa teman-teman ya, karena memang ini sudah ditentukan di awal LPTK itu sekaligus preferensi lokasi pengabdian. Jadi kedua poin ini memang saling berhubungan. Dan selanjutnya yang ketiga, ini lama pengabdian. Kalau misalkan dilihat dari tahun sebelumnya, memang pengabdian ini sudah diinfokan ya ketika masa pendaftaran berlangsung. Jadi untuk angkatan 2022 sendiri, itu di awal sudah diberitahu bahwa nanti setelah kita lulus ada pengabdian 2 tahun. Nah untuk yang gelombang sekarang, ini belum ada pemberitahuan itu. Jadi timbul pertanyaan apakah memang nanti pengabdian itu selamanya di tempat itu, sekaligus kita mengambil formasi ASN P3K di tempat itu. Ini masih menjadi pertanyaan besar sebetulnya ya teman-teman. Dan selanjutnya, apakah program setelah pengabdian ini selesai? Jadi banyak yang menanyakan bahwa setelah pengabdian itu selanjutnya seperti apa? Apakah kita
bisa pulang kembali ke daerah asal kita atau tidak. Nah, ini memang masih menjadi pertanyaan juga, dan belum ada berita secara resmi terkait penjelasan ketika kita sudah lulus PPG, terus melakukan pengabdian. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya apa? Belum ada konfirmasi terkait hal itu, teman-teman. Lalu dari 4 pertanyaan ini, ada pertanyaan besarnya. Jadi kemanakah arah kebijakan baru yang dibuat tentang preferensi lokasi pengabdian ini? Sebetulnya, bila kita berbicara tentang preferensi lokasi pengabdian ini, ya teman-teman, jadi memang preferensi lokasi pengabdian ini memiliki fungsi agar lulusan PPG itu tidak saling bersaing ya pada satu lokasi yang sama. Jadi ditentukanlah preferensi lokasi pengabdian ini di awal ketika kita melakukan pendaftaran. Karena preferensi ini merupakan evaluasi dari PPG tahun lalu ya. Perlu teman-teman tahu juga bahwa tahun lalu kita banyak saling bersaing ketika tes P3K ya. Sehingga banyak teman-teman yang tidak lulus untuk tahun yang 2022. Sekarang mereka diminta untuk ikutan tes lagi ya, P3K di tahun 2024 ini. Selanjutnya, apakah langkah yang dibuat pemerintah ini sudah tepat ya mengenai preferensi lokasi pengabdian ini? Bila arahnya untuk ditempatkan sebagai ASN, menurut saya ini sangat tepat ya langkah dari pemerintah ini. Tapi apakah lulusannya menyanggupi ya atau menerima kebijakan ini? Bila sistemnya seperti ini, pasti banyak yang berpikir ulang, terutama ketika lolos wawancara kemarin ya, dan diminta untuk mengisi kesediaan. Jadi memang banyak yang bimbang untuk klik bersedia melanjutkan kuliah PPG. Takutnya mereka tidak bisa kembali ke daerahnya gitu ya. Karena banyak sekali yang bertanya apakah bisa kembali ke daerah asalnya atau tidak setelah pengabdian. Sehingga saya simpulkan bahwa banyak sekali yang berharap ketika PPG Prajabatan ini mereka dinyatakan lulus gitu ya, lulus tesnya, mereka itu ingin ditugaskan di domisilinya. Kebanyakan seperti itu. Apapun kebijakan yang ditetapkan nanti, teman-teman perlu memikirkan langkah ke depannya mau seperti apa ya, teman-teman. Jika teman-teman baca lagi dari fakta integritas yang telah teman-teman buat, sebetulnya tidak ada penjelasan terkait sanksi secara jelas bila tidak ikut pengabdian yang ditetapkan. Hanya terlihat di poin 8 itu ya, itu sifatnya wajib untuk diikuti gitu ya. Tapi sanksi secara rincinya tidak dijelaskan. Sanksi tertulis jelas itu ada di beberapa poin lain, seperti halnya ketika lulus terus kita mengikuti kuliah lalu tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, ini harus mengembalikan dana beasiswa PPG-nya ya, full ya 2 semester itu. Sehingga dari hal ini saya buat skema yang saya buat sendiri gitu ya, berdasarkan fakta integritas yang ada di poin nomor 8 dan juga preferensi pengabdian yang telah ditetapkan, lalu kebijakan yang ditetapkan saat ini. Terus skemanya itu seperti apa? Sebentar saya tampilkan dulu. Nah, ini dia teman-teman skema lulusan PPG ya untuk gelombang 2 ya. Ini hanya skema yang saya buat sendiri.
Jadi nanti untuk lulusan PPG Prajabatan yang nanti lulus tahun 2025 ini akan melakukan pengabdian di sekolah. Ini sesuai dengan poin nomor 8 ya. Dan untuk waktunya belum diketahui. Tentunya untuk lokasinya ini langsung ditetapkan oleh kementerian nanti ya. Apakah nantinya lokasi yang telah ditetapkan ini akan terkunci di sistem SSCASN, sehingga ketika kita daftar nanti P3K, lokasi yang ditetapkan tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau misalkan situasi ini terjadi, ini akan mengakibatkan yang memiliki Serdik ini tidak akan bersaing dengan satu angkatannya. Sehingga ketika kita daftar ASN P3K Guru, ini peluang lulusnya lebih besar ya. Kalau misalkan lihat kebijakan sekarang, yang mana untuk honorer sendiri itu harus dituntaskan tahun 2024 ya, akhir tahun ini. Sehingga nanti di tahun depan memang hanya ada guru honor yang tidak terdata di BKN, plus guru swasta mungkin ya yang bisa ikutan daftar, dan juga lulusan PPG. Peluang PPG Prajabatan dalam seleksi ASN P3K guru itu akan semakin besar karena yang memiliki Serdik sendiri akan mendapatkan afirmasi nilai ketika tes nanti. Dan juga teman-teman perlu tahu bahwa memang lulusan PPG Prajabatan itu sebetulnya tujuannya untuk mengisi guru-guru yang pensiun. Selama program ini berlangsung ya, ternyata kuota dari guru pensiun dan lulusan PPG yang telah dinyatakan lulus ya kuliahnya, itu selalu lebih rendah yang lulusan PPG ini daripada yang dibutuhkan sebetulnya. Jadi memang peluangnya akan selalu lebih tinggi gitu. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman tentang pendapat saya ini ya? Boleh kita diskusi di kolom komentar. Jadi mohon untuk skema ini teman-teman tidak dipatenkan karena ini hanya prediksi ya, berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Karena bisa saja nanti itu ada kebijakan yang berbeda ataupun yang berubah dari skema ini. Terutama bila nanti ada program yang namanya Ruang Talenta Guru. Nah, skema ini tidak akan berlaku, teman-teman, sepertinya ya. Bisa saja pemerintah mempersiapkan program lain untuk lulusan PPG Prajabatan nanti. Mudah-mudahan dengan skema ini teman-teman bisa mempersiapkan diri ke depannya mau seperti apa. Yang terpenting ketika teman-teman memutuskan ikut PPG Prajabatan khususnya yang gelombang 2 saat ini, memang harus betul-betul difikirkan dengan baik karena memang pemerintah sekarang mulai serius ya dari segi manajemen lulusannya, terutama memberikan kesempatan lulusan itu memilih lokasi pengabdian di awal. Ini sangat baik sekali menurut saya. Berbeda di tahun lalu, itu yang dilakukan di akhir. Ini di awal sehingga nanti memang tidak ada perebutan lokasi pengabdian ataupun kalau misalkan lokasi pengabdian ini yang ditetapkan akan terhubung dengan SSCASN, peluang lulusnya akan semakin tinggi ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.